Lentera suci pancarkan cahaya, membawa damai di setiap suasana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rizqni fa'wa. Amin. Bapak Ibu jamaah majelis yang insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya. Pagi ini kita masih diberikan kesempatan dan ringan kaki untuk bisa hadir di majelis yang luar biasa ini. Seperti doa kita di Ramadan tahun lalu, terutama ketika akhir Ramadan, selalu kita berdoanya itu, ya Allah, pertemukanlah hamba-Mu ini dengan Ramadan tahun depan. Gitu kan? Dan alhamdulillah Allah sudah mengabulkan untuk kita ketemu di Ramadan tahun ini. Alhamdulillah. Salawat dan salam juga semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat, dan insya Allah termasuk kita dan keluarga kita di antaranya. Kita semua senantiasa menunggu syafaat dari beliau kelak di hari akhir. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kesempatan yang baik ini seperti pada umumnya ketika khotib naik mimbar memberikan khutbah, atau mungkin ustaz yang memberikan ceramah, atau termasuk mungkin insya Allah saya, meskipun hanya kultum seperti sekarang ini, tidak ada salahnya untuk berwasiat kepada diri saya, keluarga, dan mudah-mudahan juga untuk Bapak Ibu jamaah majelis ini ya, dirahmati Allah, yaitu melalui wasiatnya. Seperti dalam Quran surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Paham ya Bapak Ibu? Bularas paham? Selesai sudah berarti pengajian kita Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah paham. Yang penting kan itu sebenarnya. Nah, kita sudah paham kalau bagaimana kita harus selalu berupaya meningkatkan iman dan takwa kita. Kita juga berupaya untuk jangan sampai mati dalam keadaan tidak sedang beragama Islam. Ya,
Hidup kita ini sebenarnya pada hakikatnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu ketika kita menghadapi Ramadan ini, rasanya ibadah apapun yang kita lakukan itu serasa lebih ringan ya dibanding dengan hari-hari, bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Betul ya? Atau betul Bapak Ibu? Insya Allah. Tahu kenapa? Karena nggak ada setan yang mengganggu kita. Nggak ada setan yang menghalangi kita. Kan selama Ramadan itu setan digimanakan? Dibelenggu, ditaleni, diikat, atau dimasukkan ke dalam kerangkeng. Nggak ada tuh setan ganggu. Lah kok kadang kita itu males. Nah, ini Bapak Ibu, kalau di bulan Ramadan kita merasa malas untuk beribadah apapun itu, contoh saja. Nggak bisa nyalahkan setan ini sekarang. Ya, setannya nggak ngapa-ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain kok. Disinilah aslinya kita, mungkin begitu. Aslinya kita. Hati kita. Perasaan kita. Nah, oleh karenanya maka, mari Bapak Ibu, gitu ya. Di bulan Ramadan ini karena sudah tidak lagi bisa kita menyalahkan setan, ya kita sambil belajar benar-benar bersungguh-sungguh untuk bagaimana memilih hati kita, perasaan kita, kesempatan kita, manfaatkan dengan sebaik dan seoptimal. Mudah-mudahan kita semua setidaknya selama di bulan Ramadan ini, syukur untuk selanjutnya selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sehat semua kan? Alhamdulillah. Ya, ketika kita semuanya dalam keadaan sehat, tentu itu adalah modal, salah satu modal utama untuk kita mengoptimalkan amalan kita selama di bulan Ramadan ini. Sehat semuanya. Kan kalau kata ulama itu, menurut Islam, sehat itu ada 4. Yang pertama sehat jasmani, sehat badan, ya. Ini yang biasanya paling mudah untuk kita deteksi. Apakah saya ini hari ini saat ini sedang benar-benar sehat? Mudah mendeteksinya. Apalagi Pak Diki, ya, loh kok Pak Diki? Pak Diki kan guru PJOK. PJOK itu apa? Pendidikan jasmani dan kesehatan. Bu Putri, ini ahlinya berkait dengan serba-serbinya kesehatan jasmani, kesehatan fisik. Sehat yang kedua apa Bapak Ibu? Sehat rohani. Rohani ini erat hubungannya dengan ya psikologis.
erat hubungannya dengan hati itu malah. Yang lebih ahli sebenarnya di antara teman kita ini, kalau sehat rohani itu ada Pak Tami, gitu ya, ada Pak Imron, ini dua-duanya nggak ada. Oh, larinya ke Pak Tami, Pak Imron, iyalah yang kita sangat meyakini bahwa guru agama lah, gitu. Agama Islam lah yang paling dipandang punya kemampuan yang lebih dalam bagaimana mengatur, memanage psikologis kita. Itu yang dimaksud dengan sehat rohani. Larinya ke hati. Tapi bagaimana kita agar setidaknya bisa mendeteksi? Ya kalau hati kita selalu ikhlas dalam apapun yang kita kerjakan, hati kita tidak lagi ada mungkin perasaan yang iri, dengki, penyakit-penyakit yang sejenisnya itu, ya, insya Allah itu merupakan salah satu indikator kalau jasmani kita ini sehat. Semangat untuk beribadah masih kuat. Nah, ini Bapak Ibu yang dimaksud dengan sehat jasmani. Sehat yang ketiga apa? Sehat sosialnya. Tidak gampang Bapak Ibu, tidak semua orang Bapak Ibu mampu bersosial dengan baik dan benar. Di lingkungan mana saja. Kalau kita di sekolah ya berarti di lingkungan sekolah. Kalau kita di rumah ya lingkungan masyarakat sekitar kita. Itu Bapak Ibu yang dimaksud dengan sehat sosial. Ya kalau di sekolah kira-kira sehat sosial itu ada kaitannya dengan Bapak Ibu guru PS. PS itu kan ilmu pengetahuan sosial, barangkali begitu. Saya masuk dengan sehat sosial. Kita selalu berusaha untuk bersikap, bersifat baik terhadap sesama. Kalau seperti itu. Sehat sosial itu bisa diasah, bisa dipelihara dengan berbagai kesempatan dan langkah yang bisa dilakukan. Saya itu kemarin juga Bapak Ibu, menapi ada ya? Tangis. Kemarin itu kan contohnya ada 4 kelas kan, gitu ya, mengadakan apa Bu? Bagi-bagi takjil. Gitu ya. Saya senang sekali melihatnya itu ya. Dan ternyata masing-masing kelas itu hampir semuanya didampingi oleh ibu-ibunya, orang tuanya, ibunya. Kalau bapak, saya belum lihat itu kemarin. Selama bagi-bagi takjil itu, kan itu namanya juga termasuk bagian dari memelihara kesehatan sosial, mau berbagi, gitu ya. Ini bagus sekali. Kalau ini dijadikan satu budaya, gitu ya, di lingkungan sekolah kita, khususnya untuk anak-anak, gitu ya, anak-anak kita. Jadi bagus sekali kemarin itu, gitu ya. Dan ternyata Bapak Ibu, karena baginya itu kan katanya jam berapa sih mau dibagikan? Kemana? Di jalan yang sudah antri, semua dari gedung sampai bersiap untuk masuk mengambil takjil. Nah, seperti ini kan memelihara kesehatan sosial
untuk semuanya. Bukan hanya yang memberi, gitu, yang menerima pun kan ada perasaan senang, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Yang keempat adalah sehat ekonomi. Sehat ekonomi, saya kira budaya sih paling satu ini, budaya ekonomi. Ya ahlinya banyak yang nggak hadir. Loh, kok apa hubungannya dengan sehat ekonomi di sini? Iya, Bapak Ibu. Tidak gampang agar ekonomi kita itu sehat. Kuncinya apa? Ya, sederhananya kan pengeluaran tidak boleh lebih dari pemasukan, itulah kuncinya. Berapapun pemasukan yang bisa didapat, kalau tidak mampu memanage pengeluarannya, ya langsung atau tidak langsung itu akan mempengaruhi kesehatan ekonomi. Kenapa kesehatan ekonomi ini menjadi bagian dari yang harus dipelihara oleh Islam? Kan tadi sehat menurut Islam kan ada 4 tadi. Sehat ekonomi, ya karena beberapa hal berkait dengan menjalankan syariat Islam itu tidak sedikit yang harus menggunakan berkait dengan ekonomi. Nah, contohnya kita bisa berbagi takjil kemarin anak-anak kita. Kalau ekonominya nggak bagus, tidak sederhana. Mungkin sebentar lagi nanti kita akan zakat fitrah. Itu kan kaitannya dengan ekonomi. Akan umroh, akan ibadah haji dan seterusnya. Maka sehat ekonomi itu menjadi sesuatu yang semestinya kita pelihara. Nah, berkaitan dengan ini pula, Bapak Ibu, materi saya yang akan disampaikan bukan sehat, Bapak Ibu. Ini belum nyampe. Itu yang tadi disampaikan. Tadi kembali kepada wasiat yang disampaikan. Jangan sekali-kali kita mati tidak dalam keadaan beragama Islam. Mati. Ada Bapak Ibu yang sudah pernah ketemu dengan orang yang sudah pernah mati? Pernah, Bu? Ya. Kayaknya nggak ada lah gitu ya, kecuali zamannya Nabi Isa. Nabi Isa kan mukjizat salah satu diantaranya adalah bisa menghidupkan orang mati. Berarti kan ada orang yang sudah mati dihidupkan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita belum pernah ketemu dengan orang yang sudah pernah mati, persepsi yang harus kita bangun itu jangan keliru, ya. Kalau yang dalam kelakar itu orang mati itu pokoknya menyenangkan, nikmat. Aku tahu, nggak ada orang yang mati kembali lagi kan? Berarti di sana senang.
Ya. Tapi yang benar menurut para ulama itu, semua orang yang mati itu, ini kebetulan beberapa hari yang lalu saya dengarkan ceramah di masjid. Orang yang mati itu, seperti apapun amalnya dia, semuanya ingin kembali ke dunia. Yang amalnya sudah banyak, tetap ingin kembali ke dunia, ingin menambah amalnya. Apalagi yang amalnya masih belum banyak, ingin kembali. Dan ketika Allah memberikan, mengabulkan manusia kembali ke dunia, nggak ada akan orang jahat. Pasti semuanya akan baik. Maka ya sudah, kalau sudah meninggal, selesailah sudah semuanya. Kecuali amalan-amalan tertentu seperti yang kemarin oleh Pak Ruk sampaikan ketika menyampaikan tutupnya kita semua. Nah, itu Bapak Ibu gitu ya. Yang ingin saya sampaikan kesempatan ini pula adalah amalan yang paling dicintai Allah itu apa? Nah, ini sekalian untuk kita mengisi Ramadan ini gitu ya. Untuk sebaik-baiknya kita mengisi bulan Ramadan ini. Ada hadis yang sangat terkenal ini, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Qala wan adwa muhawahi hilal amali ahab. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu, dilakukan terus-menerus, rutin, istiqomah lah istilah Arabnya itu. Walaupun sedikit gitu ya. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari gitu ya, dan Muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang dilakukan secara rutin, terus-menerus, istiqomah. Meskipun sedikit. Kalau terus-menerus, kontinu banyak, ya udah pasti kan. Gitu ya. Nah, tugas kita sekarang, gimana caranya ya? Kita tuh punya amalan rutin, terus-menerus, meskipun sedikit. Syukur kalau bisa lebih banyak. Contoh, ya. Pak Imron itu sudah memfasilitasi kita untuk membaca Al-Quran, tadarus. Itu periodenya, satu periode berapa minggu ya? Ya, 1 bulan. Kelamaan itu sebenarnya, gitu ya. Iya, baca 1 juz itu hanya 1,5 jam aja, nggak nyampe. Tapi tidak apa-apa, saya hanya ingin memberi contoh. Itu adalah amalan, kan kontinu itu bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan, gitu ya. Nah, paling sederhana Bapak Ibu, ngaji Pak, tadarus Pak, yakin Pak, paling sederhana itu. Udah pulang sholat subuh, boleh. Sebelum sholat subuh atau sebelum kita ke masjid, baca. Meskipun hanya 1, 2, 3 halaman.
Itu salah satu sarana agar kita wajib punya loh Bapak Ibu, ini bukan wajib ya. Seyogianya semuanya punya. Amalan apa yang dilakukan rutin terus menerus. Setiap hari. Kalau itu mau mingguan, ya setiap minggu. Begitu dan seterusnya. Antara lain itu tadi. Membaca Al-Quran. Nah, lalu apa lagi? Cari aja sendiri. Contoh, saya itu kalau setiap kali berangkat ke sekolah, selalu selama perjalanan, baik berangkat maupun pulang, saya selalu istighfar. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terus itu. Lanjutkan dengan Fatihah berulang-ulang 7 kali misalnya. Lalu Al-Ikhlas terus itu 7 kali sampai dengan Anas 7 kali. Begitu Pak. Ternyata Pak sama sekali tidak mengganggu konsentrasi. Kan kalau sedang naik sepeda motor atau naik kendaraan mobil itu kan harus hati-hati gitu ya. Jangan sampai konsentrasinya lepas. Dengan berzikir itu ternyata sama sekali tidak mengganggu konsentrasi. Itu lakukan Bapak Ibu. Berangkat, pulang juga begitu. Tiap hari berangkat dan pulang seperti itu. Hanya contoh Bapak Ibu. Lakukan terus. Tidak sadar itu Bapak Ibu kita ini, bayangkan. Hidup kita ini kan hanya dari rumah ke sekolah, sekolah pulang. Begitu terus. Gitu. Jelas. Bekasnya itu jelas. Tabungan itu akan luar biasa. Lakukan itu terus. Itu contoh yang kedua yang sederhana. Apalagi ya, yang bisa dilakukan terus-menerus. Apalagi kita ini Bapak Ibu. Wah, seberuntung-beruntungnya manusia adalah kita yang kerjanya di sekolah. Di sekolah itu nggak ada yang terpikir dalam benak kita itu kecuali gimana agar anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang baik, soleh, solehah. Syukur kalau bisa pinter, gitu ya, akademisnya. Ya gitu terus setiap hari kan Bapak Ibu. Bayangkan Pak, kalau kita ini ngajak anak tiap hari ngopiah-ngopiah, ayo tuh sholat berjamaah, ayo sholat berjamaah. Tiap hari seperti itu. Ini lahan Bapak Ibu. Ini adalah ladang Bapak Ibu untuk kita sebagai seorang guru. Bapak Ibu bisa bayangkan, anak 500 sekian, selepas dari sekolah ini, menjadi anak-anak yang soleh-soleh. Sholatnya bagus, sholatnya tertib. Bayangkan, seberapa besar simpanan amalan Bapak Ibu yang dilakukan terus-menerus ini. Dan ini jangan berharap sampai akan ada akhirnya, tidak akan ada akhirnya Bapak Ibu. Nah itulah hebatnya, itulah kesempatan yang istimewa untuk kita. Itu Bapak Ibu, lakukan terus, jangan bosan. Jangan bosan. Bapak Ibu, giring anak dari lantai 3, turun ke lantai 2, setelah sampai lantai 2 turun, naik lagi lantai 3.
Itu jangan Bapak Ibu sesali. Jadikan itu sebagai sebuah kesempatan itu Bapak Ibu. Nah, itu lakukan tiap hari. Itu yang dimaksud dengan amalan rutin, kontinu, istiqomah. Meskipun sedikit, meskipun hanya ngopiakana untuk sholat. Kan sederhana, kecil, sedikit, tapi dilakukan terus-menerus. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian, anak sholat setelah di dalam masjid, selalu kita ingatkan. Sholatlah yang baik, sholatlah yang benar. Rasa-rasanya sulit untuk bisa sampai benar-benar anak itu sholat dengan bagus, sempurna, 100%. Gitu ya. Jangan sesali juga, sesulit itu pun. Gitu ya. Jadi kan ini untuk sebuah ladang, gitu ya, untuk kita melakukan sebuah kebaikan yang harus banyak sekali lah Bapak Ibu, itu yang bisa dilakukan itulah. Untuk berkaitan dengan ini semua. Nah, Bu Alwi sampai jam berapa saya? Jam 8? Ini sudah lewat ya. Ya. Nah itu Bapak Ibu, banyak sekali yang bisa kita, tapi kita seyogianya punya ya Bapak Ibu yang seperti ini. Saya menyarankan, mengingatkan untuk saya dan juga Bapak Ibu semuanya. Semakin rumah kita jauh, tadi kalau kita isi perjalanan itu dengan berzikir, semakin banyak. Ya. Nah itu Bapak Ibu, hanya contoh sederhana. Pahan, berapa kilo Pak dari rumah ke sini? Ya, nah, berapa jam Pak ke sini? Berapa jam? 45. Berapa ratus istighfar Pak kalau itu dilakukan terus? Ya. Itu tiap hari. Berangkat dan pulang. Percayalah, nanti yang akan menikmati adalah masing-masing. Benar Pak, benar Pak. Tuh. Nah itu Bapak Ibu, sehingga Rasulullah SAW mengingatkan pada kita tentang amalan rutin ini. Diabadikan dalam hadis riwayat Bukhari sebagai berikut Bapak Ibu. Rasulullah SAW melarang memutuskan amalan yang sudah biasa dikerjakan. Melarang loh ya ini. Untuk memutuskan amalan yang sudah biasa dikerjakan. Beliau pernah menegur salah satu sahabat. Wahai Abdullah, berarti kan sahabat ini bernama Abdullah kan gitu ya. Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Dulu dia biasa mengerjakan sholat malam. Namun sekarang dia tidak mengerjakannya lagi. Nah, itu Bapak Ibu, jadi jangan sekali-kali apapun itu amalan rutin yang sudah biasa kita lakukan ini diputus gitu ya. Diputus pada saatnya ketika sudah mungkin meninggal gitu ya. Atau mungkin berganti suasana, tapi kan hanya berganti. Kalau saya istighfar selama berangkat ke sekolah dan pulang setelah pensiun, ya cari lagi kan gitu ya. Cari lagi yang lain gitu. Tapi istighfarnya jangan diputus. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, Islam selalu mengajarkan untuk selalu tetap istiqomah. Amalan kecil yang rutin membuat kita senantiasa terhubung dengan Allah dan menjamin pahala ini terus-menerus mengalir. Demikian Bapak Ibu, saya mohon maaf sudah lewat 10 menit. Ya.
Mari kita akhiri Bapak Ibu dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak kurangnya, banyak salahnya, mohon untuk dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.